Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi. Pada hari ini kita akan menyambung pengajaran dari bagian pertama mengenai Paskah. Saya ingatkan kembali bahwa bagian ini adalah bagian kedua, dan ini akan, kemarin rencananya mau bikin 5 seri, tapi kemudian setelah saya lihat bisa menjadi 6 atau 7 seri. Jadi kita berjalan saja, dan saya ingatkan supaya saudara membawa Alkitab dan memegang buku catatan, karena kita akan membahas banyak firman Tuhan dan kita akan kupas firman Tuhan hari ini, dan saya berharap saudara mendapatkan rahasia firman Tuhan dan menjadi berkat buat saudara. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai satu topik yang cukup misterius, dikatakan 3 hari 3 malam, 3 days 3 night. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Sementara yang kita tahu, Paskah gereja tradisional itu, kalau kita hitung-hitung ya, dari Jumat sore gitu sampai Minggu subuh itu hanya 2 malam 1 siang gitu ya. Nah, kita akan melihat apa yang Alkitab katakan. Pertama kita buka dari Matius 12 Matius 12 ayat 39. Matius 12 ayat 39 bunyinya begini. Sebentar ya. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Gitu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan angkatan yang jahat dan tidak setia, an evil and adulterous generation. Kenapa? Artinya orang yang nggak setia dan yang jahat. Nah, evil katanya. Tanda ini akan menjadi Tuhan berikan buat mereka. Kenapa gitu ya? Nah, dikatakan di ayat berikutnya, ayat 40, Matius 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, kalau Tuhan kita yang mengatakan demikian, pasti benar. Amin. Jadi pasti yang dikatakan itu benar. Nah, sekarang kita menggali kebenaran itu. Dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya kan, for as Jonah, ini dalam King James ya, for as Jonah was 3 days and 3 nights gitu in the whale's belly. Whales itu ikan paus ya, tapi kita nggak tahu atau benar ikan paus atau enggak. Tapi di dalam bahasa Ibraninya dibilang ikan besar, duck itu kan bahasa Ibrani besar ya, ikan artinya. Nah, jadi dikatakan bahwa so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth gitu. Nah, Tuhan mengatakan jelas 3 days and 3 night. Tapi ini bukan berarti 3 hari 3 malam. Maksud days itu adalah siang gitu. Karena coba kita lihat ayatnya yang dikatakan Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 9. Kata menjawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Ini perkataan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Nah, di bahasa Inggris katakan, Jesus answered, are there not 12 hours in the day? Gitu. Kan tadi kan 3 days, 3 night. Nah, Yesus ini mengatakan, are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbled not. Dia nggak akan nggak terantuk gitu.
karena siang gitu. Nah, kalau kita lanjutkan di ayat berikutnya, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, but if a man walk in the night, gitu, he stumbled, bisa terantuk dia, because there's no light, gitu, karena gelap. Nah, day di sini di dalam bahasa Yunaninya memakai kata hemera. Hemera itu artinya the time space between dawn and dark. Ya, jadi hemera itu waktu antara matahari terbit sampai matahari terbenam, which is 12 hours. Jadi yang Tuhan katakan itu presisi, tepat. Kalau dikatakan 3 days 3 night, berarti 3 siang 3 malam gitu ya. Karena di dalam, kalau kita kembali kitab Yunus 1 ayat 17, waktu dia ditelan ikan itu, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights gitu. Makanya Tuhan bilang tanda ini akan dikasih bahwa itu sama seperti Yunus, 3 days 3 nights. Nah, di bahasa Ibrani days itu pakai kata yom, itu kan saudara mungkin tahu kan, ada yom sheni hari Senin, yom slishi hari Selasa gitu kan. Yom itu artinya they, as the warm hours, literalnya from sunrise to sunset. Jadi pemahaman orang Yahudi yang namanya they, siang, itu dari matahari terbit sampai matahari terbenam gitu ya. Nah, jadi itu dasarnya yang pertama. Nah, yang kedua, kalau saudara nanti lihat di chart itu yang saya berikan, nah ada perbedaan antara hari, perhitungan harinya orang Yahudi dengan kita, kalender internasional. Nah, kalau kita, hari itu kan bertukarnya kan jam 12 malam. Tanggal tuh bertukar jam 12 malam. Nah, orang Yahudi, tanggal itu bertukar jam 6 sore pada saat matahari terbenam gitu. Jadi kalau satu cycle-nya orang Yahudi itu dari matahari terbenam ya, lalu pagi, terus matahari terbit kan, sampai terbenam lagi, itu satu cycle penuh gitu. Nah, sementara kalau di tanggal internasional kan dari tengah malam sampai tengah malam gitu. Itu bedanya. Jadi orang Israel itu membagi hari itu jadi dua bagian. Day, night, siang, malam, ya kan? Terang, gelap gitu. Itu dua hal gitu ya. Nah, itu konsep Yahudi seperti itu. Jadi kita sekali lagi saya katakan bahwa kalau kita mau mempelajari Alkitab, kita harus pahami Alkitab itu yang nulis orang Yahudi gitu. Memakai pola pikir Yahudi dengan budaya Yahudi, ya kan? Dan dengan sistem kalender Yahudi gitu. Jadi ini yang harus kita pahami supaya kita bisa mengerti Alkitab dengan lebih baik. Nah, jadi saya ulang lagi bahwa hari berganti di kalender Yahudi itu pada sore hari setelah matahari terbenam. Nah, jadi kalau Tuhan katakan 3 days and 3 nights gitu, itu artinya 3 siang 3 malam gitu. Nah, kalau kita hitung secara mudah, dan di Yohanes tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu memberikan informasi ke kita, dan informasi yang benar, Yohanes 11 tadi, bahwa bukankah ada 12 jam dalam satu hari. Nah, kalau itu di Indonesia kan nggak pas. Satu hari kok 12 jam gitu. Satu hari kan 24 jam gitu, ya kan? Tetapi sekali lagi, pola pikir Yahudi yang disebut day itu, hari itu adalah hari siang. Makanya Tuhan bilang, bukankah ada 12 jam dalam satu hari siang? Itu maksudnya gitu ya. Nah, jadi kalau 3 siang 3 malam, 3 days 3 night, itu 72 jam.
ya kan? Artinya 3 cycle hari penuh itu, kalau 3 siang, 3 malam. Nah, kalau kita bandingkan dengan periode yang terjadi, yang selama ini orang percayai dari saat kematian Jumat Agung sampai kebangkitan Minggu subuh, gitu ya. Kalaulah gitu, Tuhan Yesus itu wafat jam 4 sore, misalnya gitu, Jumat ini. Lalu dia bangkit jam 4 pagi hari Minggu, kalau kita hitung, itu hanya 36 jam. Hanya separuh dari apa yang dia katakan. Nah, kita nanti akan melihat di video berikutnya, gitu ya, yang mana yang benar. Gitu. Saya katakan kita akan melihat, menggali bukti Alkitab. Ya, nah, bahwa kalau kita pikirkanlah secara logika gitu ya. Kalau misalnya orang tua saudara gitu, orang tua saudara pasti saudara yang masih hidup pasti saudara ingat tanggal lahirnya gitu ya. Tanggal lahirnya pasti saudara ingat tanggal misalnya 18 Juli gitu. Jadi saudara ingat orang tua saudara lahirnya tanggal segitu. Nah, di Kristen juga kan diingat gitu ya, bahwa Yesus itu lahir 25 Desember katanya gitu kan. Artinya tanggal itu fix. Artinya kelahiran orang itu yang fix tanggalnya. Nah, buat saudara yang mungkin sudah ditinggal pergi oleh orang tua sudah meninggal, kan saudara juga ingat tanggal waktu orang tua sudah meninggal. Gitu. Yang diingat kan tanggalnya juga. Gitu. Nah, bukankah aneh untuk kasus Tuhan Yesus kalau kelahirannya itu yang diingat tanggalnya fix. Tapi saat kematiannya yang fix adalah harinya, gitu. Tanggalnya berubah-berubah gitu. Nah, ini ada suatu keanehan sebenarnya. Nah, kenapa begitu? Nanti kita akan pelajari. Dan waktu Yesus itu disalibkan, itu tepat hari Paskah. Nanti kita akan lihat buktinya. Saya akan kasih ada dua ayat berikutnya di Imamat 23:5. Imamat 23:5 bunyinya demikian. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dia Imamat 23 ayat 5. In the 14th day of the first month, at even, waktu senja, is the Lord Passover. Jadi Alkitab sebenarnya sudah memberitahu kita bahwa Paskah itu terjadi pada bulan yang pertama. Pada tanggal 14. Bulan pertama bulan Januari? Bukan. Karena sekali lagi Alkitab kita itu ditulis oleh orang Ibrani. Berarti tanggalannya pun harus memakai sistem kalender Ibrani. Nah, bulan pertama di dalam tanggalan Ibrani adalah, kalau di Alkitab itu kan bulan Abib gitu ya. Di tanggalan internasional sekarang ini Israel menamakannya menjadi bulan Nisan gitu. Nah, di 2 Tawarikh 35 ayat 1 itu ada satu bukti lagi gitu ya. 2 Tawarikh 35 ayat 1. Kemudian Yosia, ya, raja Israel, Yosia itu merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Jadi artinya apa? Orang sudah tahu bahwa penyembelihan domba Paskah itu tanggal 14 bulan yang pertama. Nah, bulan pertama ini namanya, tadi saya bilang kan bulan Abib gitu ya. Kita baca lagi deh. Saya kasih lagi ayatnya, Keluaran 12 ayat 2.
Bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Artinya bulan pertama kan. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi Alkitab berkasih tahu gitu. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ini dikatakan Tuhan waktu sebelum sebentar lagi nih bangsa Israel keluar dari Mesir. Di Keluaran pasal berikutnya 13 ayat 4 dikatakan hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Nah, dikasih tahu kan? Jadi Alkitab kasih tahu nih, nama bulan pertama itu adalah Abib gitu. Nah, kalau kita lihat dari huruf Ibraninya, kalau kita baca itu harusnya bukan Abib, tapi Aviv gitu ya, karena nggak ada titik di tengahnya kan. Kalau saudara yang pernah belajar bahasa Ibrani tentu tahu kalau ada ada dot di tengah huruf vet itu menjadi bet, kalau dot yang nggak ada menjadi vet. Jadi sebenarnya ini dibacanya bulan Aviv gitu. Nah, bulan Abib ini kemudian berubah nama menjadi Nisan. Ya. Nah, Aviv itu sebenarnya artinya adalah mengacu kepada proses sebuah tanaman yang akan panen. Jadi Aviv adalah saat tanaman gandum itu bulirnya itu udah mencapai maksimum dan siap akan dipanen. Itu yang disebut Aviv gitu. Dan karena memang bulan Aviv itu adalah bulan panen di Israel. Karena setelah Pesah, setelah Passover, kalau saudara pernah pelajari, itu nanti ada yang namanya first fruit, persembahan buah sulung gitu. Nah, itu buah sulung itu hasil pertanian pertama yang dipersembahkan. Itu terjadi pada saat panen raya di bulan Aviv itu. Ya. Nah, bulan Aviv itu kemudian berubah menjadi Nisan setelah bangsa Yahudi ditawan di Babilonia, gitu ya. Nah, Esther kan itu ceritanya kan di Babilonia kan ya. Esther 3 ayat 7. Esther 3 ayat 7 itu bunyinya begini. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan. Nah itu. Jadi dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Sampai hari ini pun Israel untuk bulan ke-12 namanya adalah bulan Adar. Gitu ya. Nah, itu membuang pur, kalau saudara dari kata pur itu kemudian ada, saudara pasti pernah mendengar kata Purim gitu. Itu dari sini. Ya. Nah, jadi sejak zaman Esther lah kemudian bangsa Israel itu merubah nama Aviv menjadi bulan Nisan. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi Alkitab mengatakan kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwa Paskah itu menurut Alkitab itu tanggalnya tetap 14 bulan Nisan gitu. Di tanggalan internasional gimana? Ya berubah. Sama halnya seperti ini. Kalau misalnya saudara ke negara Arab di Timur Tengah gitu ya, yang memakai tanggalan Islam gitu ya. Kalau saudara tanya, kapan Lebaran itu bahasa Inggrisnya apa? Kapan Lebaran gitu kan? Mereka akan bilang tanggal 1 Syawal, gitu kan? Nah, artinya mereka mengatakan bahwa Lebaran itu pasti tanggal 1 Syawal, bukan tanggal yang lain gitu. Tapi kan di tanggalan kita, kalau saudara tahu yang namanya Lebaran kan tiap tahun kan maju sekitar 10-11 hari kan? Ya, karena apa? Karena tanggalan Hijriyah dengan Masehi kan berbeda gitu. Tanggal Hijriyah itu sama tanggal Israel sama memakai sistem kalender bulan, tapi ada perbedaannya gitu. Ada perbedaan caranya gitu. Nah, kalau tanggalan kita dari peredaran matahari. Tanggalan Hijriyah dari peredaran bulan. Kalau Israel itu kombinasi tanggalan bulan dengan matahari gitu. Nanti saya jelaskan. Itu karena agak mendetail. Nah, artinya apa? Di sini kita tahu bahwa untuk masyarakat yang memakai tanggalan tertentu, ya dia akan
referensinya tanggalan itu gitu. Nah kalau saudara misalnya ke Israel, when is Passover gitu? Kapan Passover? Mereka kan bilang tanggal 14 Nisan gitu. Logis kan gitu. Mereka bilang tanggal 14 Nisan gitu. Di tanggalan kita berapa? Ya nggak tahu, kita harus lihat di Google. Tanggal 14 Nisan 2020 itu tanggal berapa gitu, bulan apa gitu. Karena sistem tanggalan yang berbeda. Ingat, dunia ini punya banyak sistem tanggalan. Tanggalan internasional. Yang kita pakai ini sistem Gregorian, ya kan? Tahun 1500-an itu berubah dari Julian kalender ke Gregorian. Ada tanggalan Hijriah, tanggalan Islam. Ada tanggalan Yahudi. Bangsa di China juga punya tanggalan sendiri, gitu kan? Jadi banyak sistem tanggalan. Nah, kita kalau mau mempelajari sejarah misalnya di Israel mengenai peristiwa-peristiwa di Israel yang berhubungan dengan bulan tanggal, referensi kita harus sistem tanggalan mereka, bukan tanggalan kita. Supaya apa? Supaya kita nggak keliru. Jadi demikian untuk bagian kedua, dan bagian ketiga akan lebih detail lagi. Saya akan menjelaskan detail peristiwa penyaliban sampai kematian sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya harap saudara terus mengikuti dari awal. Yang belum melihat yang bagian 1, saudara perlu lihat. Supaya apa? Supaya ini nyambung semua. Kalau saudara mengikuti sampai akhir, saudara akan ketemu nanti kesimpulannya. Dan sekali lagi, bukti-bukti yang saya sampaikan kepada saudara, itu semuanya adalah bukti dari Alkitab. Kiranya pengajaran hari ini memberkati saudara. Tetap semangat, ya. Percaya bahwa Tuhan tetap bersama kita. Shalom, Tuhan berkati.